Cahaya mentari menyinari bumi dengan hangatnya. Kilauan embun pagi tampak sangat indah, setiap tetesnya pada helai daun. Pagi yang indah saat cerahnya matahari berpadu dengan hijaunya alam, membuat mata tak jenuh memandang. Seketika, angin pun berhembus dengan adanya gesekan udara. Rerumputan di tanah bergoyang dengan gerakannya. Sepasang kaki yang berselimut sepatu pantofel indah melangkah di atas rumput hijau. Setiap langkahnya sangatlah anggun, bahkan ada keindahan dari caranya melangkah. Rambutnya yang hitam panjang terurai dengan sangat indah saat diterpa hembusan angin. Memiliki kulit putih dengan mata coklatnya yang berbinar. Dengan sangat cantik, ia mengenakan gaun berwarna coklat muda yang tampak sangat manis di tubuhnya. Dia adalah seorang gadis cantik dengan seluruh keindahan yang ada padanya membuatnya tampak sempurna. Gadis itu bernama Arunika, yang artinya cahaya matahari pagi sesudah terbit. Sesuai dengan namanya, Arunika sangat menyukai matahari terbit dan akan selalu pergi berjalan di pagi hari untuk kemudian berlarian di padang rumput yang berada tidak terlalu jauh dari rumahnya. Arunika tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil yang disebut Desa Shembri. Desa itu memiliki pemandangan yang sangat indah dengan penduduk yang tidak terlalu ramai. Merupakan tempat yang nyaman dan menenangkan, suatu keheningan yang indah dan jauh dari keramaian. Penduduk di desa itu sebagian besar bermukim di sepanjang jalan utama, di mana jalan utama di desa itu pun sangat jarang dilewati oleh orang lain yang bukan penduduk desa itu. Desa itu terlihat sangat tentram dan damai dengan penduduk desa yang baik dan ramah. Arunika tinggal di sebuah rumah yang berjarak cukup jauh dari pemukiman penduduk. Ia tinggal di rumah klasik bergaya Prancis dengan paduan warna biru, emas, dan putih yang membuatnya tampak sangat mewah dan elegan. Rumah itu dipenuhi ornamen-ornamen yang tampak sangat mewah. Arunika memiliki kehidupan yang berkecukupan dan ia tinggal bersama sepasang lansia yang sering dipanggilnya sebagai Paman Louis dan Bibi Maira. Selain itu, ia juga tinggal bersama beberapa pembantu dan penjaga di rumah itu. Arunika pindah ke desa Shembri pada saat ia berusia 6 tahun. Tak ada yang tahu latar belakang dan mengenai apapun tentang Arunika dan keluarganya. Mereka sangat tertutup dan jarang berinteraksi dengan penduduk setempat. Bahkan Arunika sangat jarang terlihat oleh penduduk desa. Hal ini dikarenakan paman dan bibinya melarang Arunika untuk keluar rumah, apalagi berinteraksi dengan orang lain. Meski dilarang keluar, Arunika selalu menyelinap pergi di pagi hari dan berlari menuju padang hijau untuk menikmati indahnya pagi yang sangat bersemangat. Kemudian ia akan diam-diam masuk menuju rumah dan kembali ke tempat tidurnya. Arunika memiliki jalan rahasia untuk dapat menyelinap pergi dan kembali ke rumah tanpa diketahui siapapun. Ia melakukan hal itu secara terus-menerus. Ia mungkin bisa menjauh dari orang-orang, akan tetapi ia tidak dapat menahan diri untuk tidak pergi dan bersenang-senang di padang saat matahari terbit. Setelah kembali dari luar, ia akan berpura-pura tidur di tempat tidurnya sebelum Bibi Maira datang dan membangunkannya. Waktu demi waktu berlalu. Tak terasa gadis kecil Arunika kini telah tumbuh besar dan akan berusia 18 tahun. Ia tumbuh menjadi sangat cantik dan mempesona. Pada suatu pagi, seperti biasanya, Arunika pergi menyelinap keluar rumah. Ia berjalan, lalu berlarian, untuk kemudian menari di atas rumputan hijau. Rambutnya terurai sangat indah, seiring dengan setiap gerakannya. Ia menari dengan gerakannya, yang sangat indah mengikuti gerakan tubuh yang diinginkan oleh hatinya. Saat tengah menari dan terhanyut dalam kebahagiaannya, tiba-tiba kakinya tergelincir, dan keseimbangan tubuhnya goyah, sehingga Arunika akan segera terjatuh. Keajaibannya terjadi dengan sangat mendadak. Ia tidak terjatuh, untuk kemudian
Sejenak Arunika menyadari bahwa tubuhnya sedang berada dalam pelukan seorang pria yang menahannya agar tidak terjatuh. Pria yang sangat tampan dan dengan senyuman manisnya yang menawan. Ia termenung sembari menatap wajah itu, seolah tidak percaya. Bagaimana bisa ia bertemu seorang pria dan bahkan memeluknya pada saat jumpa pertama, yang merupakan sosok yang belum pernah ditemuinya. Seketika, Arunika tersadar dan langsung melepaskan dirinya dari pelukan pria itu. Rasa bahagia bercampur takut melingkupi dirinya. Tanpa berkata apapun, Arunika meyakinkan dirinya untuk segera berlari dan kembali ke rumah sebelum Bibi Maira datang dan membangunkannya di tempat tidur. Akan tetapi, baru saja ia melangkahkan kakinya untuk berlari, malahan ia hampir terjatuh untuk kedua kalinya. Pria tampan itu pun menangkapnya lagi. Ternyata kaki Arunika mengalami cedera. Kakinya tidak cukup kuat untuk dibawa berjalan apalagi berlari. Kemudian, pria itu mendudukkan Arunika di bawah pohon dan berkata, "Sepertinya kakimu mengalami cedera. Jika sekiranya kamu tidak keberatan, izinkan aku untuk mengobati kakimu." Arunika tidak mau jika harus lebih lama lagi bersama pria itu. Namun ia juga sadar bahwa ia tak mungkin kembali ke rumah dengan kondisi seperti ini. Sehingga setelah berpikir matang, ia pun menjawab, "Apakah kamu bisa mengobatinya? Aku tidak keberatan jika kamu ingin mengobati lukaku." Pria itu menjawab, "Tenang saja, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengobati kakimu." Kemudian pria tersebut pergi dan kembali dengan membawa kompres, es batu, dan perban. Ia mengompres kaki Arunika dengan es, kemudian ia hendak memperban kaki Arunika yang cedera. Akan tetapi, tiba-tiba Arunika menghentikannya lalu berkata, "Jangan diperban, biarkan saja seperti itu. Aku tidak mau keluargaku tahu bahwa aku mengalami cedera." Pria itu kemudian menjawab, "Baiklah, kalau itu keinginanmu. Kalau begitu, kakimu tinggal diletakkan pada posisi yang lebih tinggi saja." Arunika menjawab, "Terima kasih atas bantuanmu." Pria itu kemudian menyahutnya, "Iya, sama-sama. Senang bisa membantumu." Pria itu menjulurkan tangannya dan berkata, "Oh ya, aku lupa jika sebelumnya kita belum berkenalan. Perkenalkan, aku Shem. Namamu siapa?" Arunika pun memperkenalkan dirinya juga. "Aku Arunika." Setelah berkenalan, mereka pun berbincang-bincang. Itulah pertama kalinya Arunika berbicara dengan seseorang yang tidak dikenalnya. Ia sangat bahagia bertemu dengan Shem, di mana ia bisa mengenal orang yang tidak merasa kesepian lagi. Padang itu kembali memiliki nilai tersendiri di hati Arunika, seperti kecintaannya akan pagi dan kebahagiaannya bertemu seseorang di tempat itu. Akhirnya mereka pun berpisah dan memutuskan untuk kembali bertemu lagi di esok hari.